Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Hari ini saya sudah 4 hari ya pasang CDI Power Max Hyperband dari PRT ini di Mio Soul Karbu saya. Mio Soul Karbu saya itu standar, mesinnya standar, CVT standar, kelistrikan juga standar, dan saya ganti CDI nya saja ini pakai PRT Power Max Hyperband. Nah, 4 hari pakai ini bagaimana rasanya, apakah sesuai dengan klaimnya ini? Klaimnya ini kan meningkatkan tenaga kuda, mempercepat respon dari akselerasi, power ban bertambah, hemat BBM, hemat pemakaian aki, kan begitu ya. Nah, sedikit cerita saat saya pertama kali pasang CDI Power Max Hyperband ini dari PRT adalah dia lemot. Jadi hari pertama pakai itu, dari habis pasang malam kan saya pasang itu, paginya saya pakai itu lemot. Nah, lebih lemot tuh daripada orinya. Tapi nggak lama, jadi kira-kira 3-4 kilo dari titik nol itu akselerasinya tuh lebih lemot daripada CDI orisinilnya yang 5TL. Jadi ini CDI orinya. Jadi teman-teman kalau pertama kali pasang PRT Hyperband ini Power Max, teman-teman jangan keburu-buru bilang kalau ini lemot gitu ya, karena saya pun pertama kali pasang ya, pertama kali pakai sampai sekitar 3-4 kilo itu akselerasinya lebih lemot daripada pakai CDI ori. Saya konfirmasikan tuh ke teman saya yang kebetulan juga seorang profesional montir itu. Dia bilang itu adalah hal yang wajar, mengingat CDI itu di dalamnya ada semacam elko atau kapasitor yang mana dia harus terisi listrik dahulu. Jadi ketika pertama kali kita pakai, maka otomatis pengisian itu akan tersedot ke CDI untuk memenuhi isi dari kapasitor atau elko yang ada di dalamnya. Setelah elko dan kapasitor itu penuh, maka dia akan bekerja normal, dan itu terbukti ya. Jadi setelah 3 atau 4 kilo awal itu akselerasinya menjadi lebih baik daripada CDI ori, dan itu tidak berulang ya. Jadi ada yang bilang kalau tiap pagi itu lemot akselerasinya, tapi tidak dengan seri yang untuk Mio Soul Karbu ini. Jadi ini saya pasang di Mio Soul Karbu kan. Di sini kalau nggak salah bisa dipakai untuk Mio Sporty, bahkan bisa dipakai untuk untuk Jupiter Z, karena soketnya mirip nih. Jadi ini kan soketnya yang di dalam brosurnya ini antara Yamaha Jupiter Z dan Mio lama ya. Jadi berbagi soket yang sama, termasuk tata kabelnya juga sama, letak pinnya. Nah, kalau untuk yang seri yang sama ini terpasang di Jupiter Z atau Mio Sporty saya kurang tahu ya, tapi kalau dipasang di Mio Soul Karbu dia tidak lemot untuk pemakaian berikutnya gitu ya. Jadi awalnya saja pertama kali pasang 3-4 km pertama pasang itu lemot.
setelah itu enggak, setelah itu dia akan bekerja lebih baik, akselerasinya lebih baik daripada CDI Ori 5TL. Bahkan besok paginya pun dia nggak ngelemot, nggak kembali lemot, tetap enak, akselerasinya lebih enak daripada CDI Ori 5TL ini. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti klaimnya ini mempercepat respon dan akselerasi ini benar ya. Kalau meningkatkan tenaga kuda ini kok saya rasa enggak ya, karena top speed saya tetap sama di 80 lah. Kalau pakai 5TL ini kan dengan kondisi badan saya yang 105 kilo ini, saya cuma bisa dapat 80 km per jam di Myosul Karbu milik istri saya. Nah, saya pakai power Mac ini Hyperpen dari BRT ya sama ya 80 juga ya, berarti kan horsepowernya kan nggak nambah ya, cuma respon dan akselerasinya aja yang nambah. Nah, masalah hemat BBM dan hemat pemakaian aki ini, terutama hemat pemakaian aki ya, hemat pemakaian aki ini kan saya kurang tahu juga, tapi yang pasti yang saya rasakan saat starter itu jadi nggak jreng gitu ya. Jadi kalau pakai ini 5TL, kalau mesin sudah panas itu starternya lebih respon, jadi begitu ditekan start itu langsung jreng gitu ya. Tapi kalau pakai ini bukan terus ngek gitu kayak aki yang kehabisan setrum gitu, enggak, tapi kita harus melintir gas sedikit ya. Jadi kita buka gas sedikit, kita tekan start baru jreng. Kalau kita nggak buka gas sedikit, starternya aja bunyi kayak gitu, tapi mesinnya nggak jreng gitu sampai 2 kali lah. Kan kadang kan kita lupa ya, saya lupa karena biasanya kalau pakai 5TL ini nggak perlu buka gas, itu kalau mesin sudah panas ya nggak perlu buka gas, tekan tombol start gitu aja mesin udah nyala jreng gitu. Jadi starternya itu lebih tokcer pakai ini daripada pakai power Mac ini. Nah, gitu. Terus konsumsi BBM itu saya rasa karena tarikan gas itu ringan ya, jadi akselerasi itu jadi lebih ringan banget, bukan lebih cepat ya, tapi lebih ringan gitu ya. Kalau lebih ringan berarti ya lebih cepat ya. Cuma yang saya kerasa kan kalau mengendarai motor itu kan nggak lihat speedometer kan, lihat jalan itu sambil ngerasain bagaimana respon gasnya apakah terus seirama sama mesin dan seirama dengan jalannya motor ya. Nah, kalau pakai power band Hypermax ini, CDI Hyperpen power Max ini dia kan lebih respon ya, cap lintiran gas lebih ringan, larinya juga lebih ringan, dari 0 ke 60 itu lebih cepat gitu ya daripada pakai 5TL ini. Maka pastinya seharusnya bensinnya lebih irit gitu seharusnya. Tapi karena hal yang menyenangkan kan ya, hal yang menyenangkan itu ya, pasti kendaraannya lebih ringan, lebih responsif ya. Akhirnya tangan ini lupa diri ya, lupa sekolah itu ya, jadi inginnya narik gas karena ya ringan, motornya larinya ringan itu. Jadi ya BBM konsumsinya masih relatif sama akhirnya. Karena keasikan narik gasnya yang karena setelah pakai power Max ini dia lebih responsif. Nah, terus kalau kita pakai untuk ya, karena kan saya ya sering buka gas ya, saking enaknya sering buka gas, tutup gas itu. Kalau dibanding dengan 5TL ini kan lebih nggak enak ya kalau saat buka tutup gas itu kan, lebih responsif yang Hyperpen power Max ini gitu. Nah, dia akhirnya setelah sampai tujuan itu mesin jadi lebih panas ya. Itu yang saya rasakan nih. Jadi kalau pakai ini
kita ngebut kan nggak seberapa responsif ya, tapi yang ngebut ya bisa gitu. 60 ya bisa. Jadi misalkan kita konstan di 60 gitu ya, coba pakai ini. Memang ini ke 60-nya jauh lebih lama daripada Power Mac ini. Tapi kalau kita sama-sama jalan di sekitar 60, 50, 60, antara 40 sampai 60 lah. CDI 5TL ori ini lebih dingin di mesin. Jadi ketika kita istirahat itu kerasa banget mesin itu, uap panasnya itu lebih kerasa ke badan daripada yang 5TL. Jadi ini Power Mac ini Hyperpen lebih panas, lebih panas. Jadi kalau kita pakai, teman-teman akan merasa uap panasnya itu lebih terasa daripada pakai originalnya yang kode 5TL ini. Nah, itu karena itu teman-teman harus jaga diri ya. Istilahnya kalau sudah RPM-nya sudah, kan RPM-nya ini kayak nggak kelimpet itu, mau naik terus, mau naik terus. Kalau teman-teman nggak jaga olinya, istilahnya nggak hati-hati lah, maka bisa overheat ya. Saya khawatir kok seperti itu ya. Nah, kebetulan ini kan saya pakai oli SAE 40 single grade ya, pakai Mesran SAE 40 single grade, bukan 1040, bukan 2040 ya, tapi SAE 40 tok single grade. Dia kan lebih tahan panas ya, dan itu masih masuk di motor Mio Karbu istri saya ini kan, karena 2040 kan rekomennya. Berarti kan kalau kita modifikasi sedikit, kalau kita kasih Mesran SAE 40 ya single grade kan masih aman ya, karena sama-sama 40 nya. Nah itu aja kerasa ya, uap panasnya itu kerasa gitu, lebih kerasa uap panasnya kalau pakai BRT Power Mac Hyperpen ini dibanding pakai orinya 5TL ini. Jadi seperti itu ya, teman-teman harus benar-benar waspada, benar-benar hati-hati. Oh ya, untuk masalah starter yang lebih nggak tokcer ya istilahnya, yang lebih nggak tokcer, jadi harus sedikit buka pelintir gas saat mau start meskipun mesin kondisinya sudah panas ya. Mungkin itu bisa diselesaikan kalau kita punya aki yang lebih dari standarnya. Nah standarnya Mio Karbu ini kan 3 ampere ya, kalau dilihat dari padahnya casing bawah joknya itu yang kecil. Kalau 3 ampere tuh masuk pas itu. Nah kalau kata teman-teman di media sosial kan, kalau pakai CDI Power Mac Hyperpen ini harus minimal 6 ampere atau minimal 5 ampere lah. Itu yang jadi kendala ya, karena adahnya itu, tempatnya itu, ruangannya itu sempit kecil itu, dan pakai 3 ampere itu pas lah. Kalau pakai 5 ampere lah ya enggak cukup ya adahnya itu, bingung saya. Nah sama teman saya sarannya sudah dipakai dulu aja, belum tentu juga terbukti gitu. Dilihat aja usianya aki itu tahan berapa lama lah. Aki terakhir berapa lama ya, lama. Wong NMAX saya aja akinya, NMAX saya itu kan 2019 ya, berarti kan sudah sekitar 4 tahun kan, itu belum ganti aki. Nah seingat saya istri saya itu yang terakhir ganti aki itu ya setahun lalu gitu loh. Apakah akinya yang ada itu sudah pernah ganti sebelumnya, saya kan juga kurang tahu ya. Tapi yang pasti sejak dia menikah sama saya di 2012, baru sekarang ini ganti aki gitu loh. Baru setahun yang lalu masa saya ganti aki di 2021. Berarti kan usia akinya cukup panjang ya, cukup panjang usia akinya itu. Aki bawaan dari dealer itu, maksudnya ya aki resmi lah, aki resmi, bukan aki yang dibeli di toko aki, tapi yang dibeli dari bengkel resmi ya. Mungkin sudah pernah ganti aki tapi
saya kurang tahu juga, tapi sejak dia menikah dengan saya di 2012 sampai 2023 ini, aki itu yang saya tahu baru ganti setahun lalu ya, katakanlah 2 tahun lalu lah ganti aki, itu aja lah, biar kelihatan pendek. Jadi berarti kan sekitar berapa tahun, 2012 ke 2020 aja 8 tahun, ditambah 2 tahun 10 tahun baru ganti aki, kan lumayan panjang ya. Lah sekarang kita lihat aja, kalau aki yang sekarang dengan CDI BRT itu sudah 2 tahun kan masih aki. Nah kalau dia bisa tahan lagi 3 tahun berarti ya oke lah gitu, tidak perlu dinaikkan gitu ya kan. Wong aki udah bertahan 5 tahun itu ya sudah, kalau saya bilang ya sudah oke gitu ya toh. Apalagi kalau 10 tahun ya lebih oke lagi kan, padahal itu pakai CDI aftermarket lah, CDI bukan bawaan, bukan ori Yamaha gitu ya. Jadi gitu aja ya, yang perlu diperhatikan itu saat pasang awal banget ya, baru gitu ya, 0 km gitu, dia akan lebih lemot daripada CDI orinya sampai sekitar 3-4 kilo. Setelah itu dia akan normal, sudah enak lagi, dan esok paginya pun dia masih enak gitu, akselerasinya juga masih enak, gak terus jadi balik lagi lemot itu nunggu 4 kilo lagi enak lagi, enggak seperti itu yang saya rasakan kalau saya pasang di Miyosol Karbu. Cuma starter saat kita nyalakan mesin, kita tekan tombol elektrik starternya itu, meskipun mesin sudah panas, 5TL ini lebih tokcer daripada Power Max BRT Hyperband ini ya. Itu mungkin karena si aki yang cuma 3 ampere itu tadi ya kan, karena banyak YouTuber di media sosial menyarankan kalau pakai CDI BRT ini akinya minimal tuh harus 5 ampere, sedangkan Miyosol Karbu itu kompartemen akinya itu kecil ya, buru-buru 5 ampere 4 ampere aja belum tentu kalau bisa masuk dengan enak gitu, ganjel gitu ya, nggak nutup bisa rapat gitu ya. Kalau pakai 5 ampere ya harus modifikasi kompartemennya itu, entah gimana caranya, apalagi kalau 6 ampere akinya si NMAX gitu, wah ya bisa ganjel dingkli itu bisa gak nutup mungkin. Ya gitu aja ya, sekedar ya impresi awal saya pakai CDI Power Max ini, Hyperband Digital CDI dari BRT ini. Kalau dipakai di Miyosol Karbu dengan kode 5TL ini, itu worth it kalau saya bilang, worth it lah, dengan mesin standar, pengabaian standar, coil standar, busi standar, CVT standar, semuanya standar, orisinil, nggak ada yang diganti pakai racingan kecuali CDI nya. Nah itu worth it banget, tarikannya lebih ringan gitu, bukaan gasnya itu kerasa lebih nggak gereng gitu mesinnya gitu, ringan pokoknya. Dan itu seimbang dengan naiknya speedometer yang relatif cepat, lebih cepat daripada ini. Terutama ini kalau sudah di atas 40, lari ke di atas 40 itu effortnya lebih, bukaan gasnya lebih, mesin jadi lebih gereng ya. Kalau dikatakan butuh trek yang lebih panjang, lebih halus, lebih sepi gitu ya, baru bisa dapat 80 tuh. Tapi kalau pakai Power Max ini dia lebih cepat, meskipun nggak secepat dari 0 ke 40 ya toh, maksud saya dari 0 ke 60 tuh. Tapi dia kalau dari 60 ke 80 memang dia akan sedikit nggak secepat dari 0 ke 60 gitu lah ya. Jadi seperti itu aja ya review sedikit saya 4 hari ini pasang CDI BRT Power Max Hyperband ini. Nah untuk yang dual band mungkin lebih enak ya, kalau saran saya sih, kalau teman-teman ingin mengeksplorasi lebih ya, pakai yang dual band yang
S apa itu standar sama tune up itu ST itu ya. Kalau mesinnya masih standar lah ya. Kalau mesinnya sudah ada rubah, misalkan karburatornya diganti lebih besar, terus habis itu ada porting polish itu ya toh, ya teman-teman pakai S aja nggak apa-apa, tapi nanti di set yang di T nya di tune up nya gitu kan. S itu kan ada 2 band itu, yang ST itu antara standar map pertama dan map kedua yang tune up. Itu aja dulu, dan nggak usah tune up sama racing. Kayaknya kalau tune up sama racing, kalau tune up nggak enak, racing pasti lebih nggak enak lagi. Muncul apa aja yang perubahan sedikit aja nggak enak, apalagi racing ya. Sementara teman-teman mesinnya bukan racing itu, perubahan teman-teman hanya sekedar porting polish dan ganti karburator ya toh. Pakai tune up aja dulu, atau ya itu serah teman-teman sih, mau pakai TR itu ya enggak apa-apa, asal jangan yang racing performance itu, jangan ya. Pakai yang pelan-pelan aja dulu, yang kalau mesinnya standar kayak saya nggak ada perubahan apapun, standar ting-ting dari CVT nya, mesinnya, karburatornya, kelistrikannya ya pakai ST. Tapi saya nggak pakai yang dual band karena itu mahal banget. Saya pakai yang hyperband ini saya beli nggak sampai 600 ya, 560. Tapi kebetulan saya dapat voucher diskon kalau nggak salah, dia kan apa ya, star seller kalau nggak salah, jadi ada diskonnya. Jadi saya cuma bayar 500 berapa ya, 520 mungkin ya. Itu kan ada diskon, voucher diskon ya, punya voucher diskon gitu istilahnya. Kalau teman-teman nggak dapat voucher diskonnya ya teman-teman nggak dapat harga segitu. Jadi istilahnya harganya ini sekitar 560 sampai 600.000, mahal ini. Belum yang dual band lebih dari 650. Jadi ya saya pakai yang ini aja, toh ini sudah direkomendasikan untuk mesin standar ya. Jadi ya saya pakai yang ini aja ya. Demikian sedikit review saya tentang CDI BRT Power Max Hyperband ini untuk menyusul karbu. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga dilimpahi banyak berkah dan rezeki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.